sebagaimana yang dijelaskan sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dalam kitabnya Sahih Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sabdanya, sesungguhnya syaitan itu meletakkan singgasananya di atas air, kemudian ia mengutus pasukannya kepada manusia, maka pasukan yang paling dekat kedudukannya dengannya adalah yang paling besar godaannya kepada manusia. Seorang anggota pasukan datang seraya melaporkan, aku masih terus menggoda si fulan sebelum aku meninggalkannya dalam keadaan ia mengatakan ini dan itu. Lalu iblis berkata, demi Allah, engkau tidak melakukan apapun terhadapnya. Setelah itu anggota yang lain datang melapor, aku tidak meninggalkannya sehingga aku memisahkannya dari istrinya. Maka sang iblis mendekatinya dan senantiasa menyertainya serta berkata, ya, engkaulah yang paling dekat kedudukannya denganku. Penyebab perceraian di antara suami istri sebentar. Itu dalam hadis Muslim, hadis 2408 sampai 24011. Baca Muslim. Dari Jabir radhiyallahu anhu katanya, dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, singgasana iblis berada di lautan. Dari sana dia mengirim pasukannya untuk membuat fitnah. Jadi jin itu singgasananya berada di lautan, dan dari lautanlah dia bergerak menuju daratan. Lanjut, membuat fitnah, mengacau dan membencanai umat manusia. Jadi semuanya itu membuat bencana, mengacaukan manusia, semuanya mereka. Dan itu bergerak dari lautan. Maka para nelayan yang tidak beriman kepada Allah, mereka yang tidak memiliki akidah yang benar, mereka pun memberi sesajen kepada jin. Lalu sesajen yang dipersembahkan kepada jin, para jin itu tidak memakan kepala kerbau, tidak memakan kepala sapi, tidak memakan ayam. Mereka hanya memakan tulang belulangnya, digumuli tulang belulangnya itu. Tidak dimakan habis, tetapi digumuli oleh jin tulang belulang tersebut. Lalu mereka mendapatkan 3 dosa. Dosa yang pertama ialah mereka memberi sesembahan kepada jin. Dosa yang kedua, mereka israf. Mereka pun mubadzir, membuang barang tidak pada tempatnya. Kemudian dosa yang berikutnya, mereka menjadikan itu hal yang bid'ah. Plus di dalamnya ada syirik. Plus dia membuat sunnah dalam Islam, sunnah yang buruk, yaitu man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan falahu ajr bimithli ujur man amila bih. Siapa membuat suatu sunnah yang buruk, ini suatu tradisi yang buruk, maka dia akan mendapatkan dosa sebagaimana dosa dia berbuat. Ini dosanya sepanjang tahun. Selagi itu terus diperingati dan dia mendorong orang untuk memperingati itu, pencetus pertamanya terus mendapatkan dosa. Dan tokoh-tokoh setelah itu pun mendapatkan dosa. Dan setiap orang yang mendorong manusia untuk melakukan itu, dia pun dosa. Dan dosa syirik ini akan menghancurkan seluruh hasil usaha mereka, membuat mereka terpuruk di antara satu, di antara dua. Yang pertama, memungkinkan mereka untuk sukses dunia dan tidak mendapatkan satu apapun di akhirat, lugas akhiratnya. Seperti yang terdapat dalam surat Hud, surat 11 ayat 15. Kalau dia mendapatkan dunia, 11-15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan.
Jadi dia akan didapatkan apa yang dia inginkan, tidak akan pernah dikurangkan sedikit pun oleh Allah, sehingga dia lupa dengan dirinya sendiri, lupa dengan hal itu dosa, sehingga dia mati. Lalu di akhirat pun dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, nol besar dia dapatkan. Dengan sesembahan itu bisa terjadi dia sukses, tetapi itu kehancuran untuknya. Allah curahkan apa yang diinginkan di dunia ini dan tidak dikurangi sedikit pun. Sebagaimana orang-orang meminta di tempat yang lainnya, tapi di akhirat dia tidak mendapat bahagia sama sekali. Lanjut Ustaz Dili. Maka siapa yang lebih besar membuat bencana, dialah yang lebih besar jasanya terhormat di kalangan mereka. Jadi orang yang paling besar membencanai manusia, dialah orang yang terhormat di kalangan jin. Dialah yang terhormat di kalangan jin-jin yang selevel dengannya. Sama dengan manusia di dunia yang mereka bermusuhan. Siapa lebih banyak mencelakai musuhnya, dia terhormat terpandang di kalangannya. Seperti itulah keadaannya di kalangan jin. Lanjut Ustaz. Dari Jabir radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iblis membuat pusat kegiatannya di permukaan air di lautan. Dari sana dikirimnya pasukan-pasukan untuk mengacau umat manusia. Jadi mereka lah berusaha untuk mengacaukan manusia, mengadu domba antara manusia. Kemudian, maka yang paling berjasa di antara mereka ialah yang paling besar membuat kekacauan. Orang yang paling banyak membuat kekacauan, dialah orang paling berharga dan tertandang di kalangan jin. Lanjut. Salah seorang di antara mereka datang melapor, aku telah berbuat begini dan begitu. Lalu dijawab oleh pimpinannya, engkau belum berbuat apa-apa. Kemudian datang pula yang lain, lalu berkata, tidak kutinggalkan dia sehingga aku berhasil memisahkannya dari istrinya. Sampai terjadi pemisahan antara suami dan istri. Anda lihat manusia-manusia yang licik di kalangan manusia seperti tabiatnya jin. Ketika dia bermusuhan dengan Anda, tidak cukup bermusuhan dengan Anda, istri Anda bisa disuntik. Diberikan informasi kepada istri Anda melalui orang lain, lalu Anda ribut berdua. Ini terjadi di kalangan jin dan pula terjadi di kalangan manusia. Manusia inilah yang bersifat seperti syaitan. Dialah yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran pada surat 6 ayat 112. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin 'aduwwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura walau syaa rabbuka ma fa'alu fadharhum wa ma yaftarun. Dan demikian kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu syaitan-syaitan dari jenis manusia dan dari jenis jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan-perkataan yang indah yang untuk menipu manusia. Jadi ada bahasa-bahasa yang bagus, menarik. Dia ketika dia mempengaruhi orang, dia pun dengan trik-trik bahasa yang bagus, sangat menarik, menakjubkan agar orang terpengaruh. Dan ini yang dicari oleh manusia pada saat sekarang ini. Jadi cara mereka ialah membisikkan dengan cara yang baik, santun dan sebagainya. Ini dicari oleh manusia pada saat sekarang ini. Sekalipun dia bencana dan dosa, tetapi caranya bagus, itu yang dicari. Orang sudah tidak membicarakan lagi materi daripada pembicaraan, tetapi teknik berbicara. Dan syaitanlah makhluk Allah paling pintar dalam teknik berbicara. Dan ini bisa terjadi dari kalangan manusia. Karena
ada syaitan dari kalangan manusia, orang yang punya dua muka ataupun muka tembok. Ada orang dua muka, ada orang muka tembok. Ini syaitan. Ketika Anda telah mengikuti omongannya, dia pun bilang, saya nggak tahu, saya berlepas diri, salah Anda, kenapa Anda mau? Inilah yang terjadi pada surat yang ke-59 ayat 16. Allah menyatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان أكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. Bujukan orang-orang munafik itu adalah seperti bujukan syaitan. jadi manusia yang muka dua dan muka tembok ini dia seperti syaitan kalau dia berbicara. Setelah orang terkena omongannya, Ketika dia berkata kepada manusia, kafirlah kamu, maka tatkala manusia itu telah kafir, setelah mengikuti omongannya, ia pun berkata, sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu. ketika dia dibenturkan, dia pun bisa berlepas diri. Inilah namanya hizbus syaitan. Inilah namanya grup syaitan, kelompok syaitan, hizbus syaitan. Lanjut Ustaz. Lalu dijawab oleh pemimpinnya, engkaulah yang paling hebat. Setelah dia bisa memisahkan orang suami istri, si syaitan berkata pada anak buahnya, kamu orang yang paling berjasa. Setelah dia membuat resah manusia yang bikin resahnya itu hancur lebur, dia pun diakui sebagai orang terbaik. Lanjut. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak seorang pun di antara kamu melainkan telah ada jin yang ditugaskan pemimpinnya untuk selalu menggodanya. Jadi ulangi hadis ini dengarkan baik-baik. Tidak seorang pun di antara kamu melainkan telah ada jin yang ditugaskan pemimpinnya untuk selalu menggodanya. Jadi tak ada seorang pun di antara Anda, melainkan di antara kita, melainkan ada jin yang disiapkan, ditugaskan oleh pemimpinnya untuk menggoda kita. Hadis ini seperti ayat yang ada di dalam surat Al-A'raf, surat 7 ayat yang ke-27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bani Adam la yaftinannakum asy-syaitanu kama akhraja abawaykum minal jannah yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima innahu yarakum wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum inna ja'alna asy-syayatina awliya'a lilladzina la yu'minun. Hai anak Adam, janganlah sekali-kali kamu dapat ditipu oleh syaitan, sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapakmu dari surga. Ia menanggalkan dari keduanya pakaiannya untuk memperlihatkan kepada keduanya auratnya. Sesungguhnya ia dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Jadi jin-jin itu akan melihat manusia, dan manusia tidak akan pernah bisa melihat mereka. Dia mendatangi manusia karena dia dikirim oleh pemimpin-pemimpinnya. Lanjut Ustaz. Tanya para sahabat, Anda juga ya Rasulullah? Jawab beliau, ya aku juga. Rasul pun, para nabi pun didatangi oleh syaitan. Hanya berbedanya beliau dengan manusia, tetapi Allah selalu melindungiku dari godaan mereka. jadi yang melindungi Rasulullah SAW sehingga jin tidak bisa berbuat apa-apa kepada beliau
bisa memberi mudarat kepada Anda. Tidak ada selain daripadanya. Kalau begitu, yang pertama harus Anda sikapi apa? Percaya, membenarkan, atau meragukan. Allah itu harus Anda ragukan, Anda percayai, Anda benarkan. Saya ingin melihatkan kepada Anda bagaimana membenarkan yang benar itu dan menyalahkan yang salah. Ulangi lagi Ustaz. Tidak seorang pun di antara kamu melainkan telah ada jin yang ditugaskan pemimpinnya untuk selalu menggodanya. Tanya para sahabat, Anda juga ya Rasulullah? Jawab beliau, ya aku juga. Tetapi Allah selalu melindungiku dari godaan mereka. Sehingga mereka yang menggodaku akhirnya Islam menyerah. Karena itu mereka tidak berani menyuruhku melainkan untuk kebaikan. Bagaimana Anda supaya terselamatkan dari godaan jin ini dan syaitan ini? Apa penyelamatnya? Rasul penyelamatnya ialah Allah. Yang menyelamatkan Rasul ialah Allah. Kalau Allah tidak menyelamatkan beliau, maka beliau pun tidak akan pernah selamat dari godaan syaitan. Itu kita sepakati terlebih dahulu. Artinya, yang pertama kita wajib dulu mempercayai Allah Subhanahu bahwasanya Ia tidak akan berdusta. Selain daripadanya lah yang berdusta. Bisa kemungkinan hati Anda yang berdusta, perasaan Anda yang berdusta, pemikiran Anda yang berdusta. Di dalamnya lah ketika hal ini ada keraguan. Di dalamnya lah syaitan bermain. Itu sikap yang pertama. Yang kedua, Anda wajib membenarkan seluruh apa yang telah dikatakan oleh Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ada doa-doa dan zikir yang bisa menghalangi syaitan untuk mendekati Anda dan terselamat daripadanya. Dan ketika Anda menyikapi ayat hadis itu dan doa itu, Anda harus yakin terlebih dahulu. Tanpa keyakinan mustahil Anda bisa bermanfaat doa ini pada Anda. Tanpa keyakinan yang sahih, maka tidak akan pernah bermanfaat doa yang Anda baca. Yakin bahwasanya ini hak, ini perkataan Allah dan Rasulnya, mustahil durhaka, mustahil dia bohong. Kalau itu tidak bermanfaat kepada Anda, berarti Andanya yang bermasalah, yang harus diperbaiki dulu keyakinan Anda. Sebagaimana kata Rasulullah SAW ketika beliau menyikapi tentang kasus madu, seorang sakit datang kepada Rasulullah SAW, sakit perutnya, lantas diberi oleh Rasulullah SAW madu. Setelah diberi oleh Rasulullah SAW madu, bertambah sakit perutnya, tidak pula berkurang. Lalu datang lagi daripada Rasulullah SAW. Buka surat An-Nahl, surat 16 ayat 67. Setelah itu, dia datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, perutku tambah sakit, perutnya tambah sakit. Kata Rasulullah, berikan lagi dia madu untuk kedua kalinya. Lalu diberikan kembali madu. Ternyata bertambah parah sakitnya. Lalu datang lagi orang ini kepada Rasulullah dengan berkata, ya Rasulullah, madu yang kau berikan kepadanya, yang kau perintahkan untuk kau berikan kepadanya, aku berikan, justru dia bertambah sakit. Lalu berkata Rasulullah SAW, berikan lagi dia madu yang ketiga. Allah tidak berdusta. Allah mengatakan di dalamnya ada obat. Perutmu yang berdusta, berikan dia madu. Lalu diminum oleh orang itu ketiga kalinya. Dia pun sembuh, keluar semua apa yang ada dalam perutnya. Artinya apa? Butuh keyakinan atau tidak? Dapat Ustaz? Tafsirnya Ustaz, surat 16 ayat 67-68. Tafsirnya Ustaz, sampai hadis yang berbunyi seperti itu. Jadi di sini apa yang bermain? Keyakinan atau tidak? Kalau Anda tidak yakin dengan perkataan Allah Anda, mustahil hal itu bisa terjadi. Sama dengan Anda pergi berobat ke dokter. Kalau Anda pergi berobat ke dokter, Anda nggak yakin, Anda makan obat, kira-kira bisa sembuh Anda?
tidak bakal Anda sembuh. Bagaimana menimbulkan keyakinan dalam makan obat? Anda harus berkata, ya Allah, ini obat, dia penyebab daripada kesembuhan. Jadikan dia sebab untuk kesembuhanku. Bismillahirrahmanirrahim, makanlah, Anda pun akan sembuh bimasyiatillah. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dalam kitab As-Sahihain dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwasanya ada seseorang yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu orang itu berkata, sesungguhnya saudaraku sakit perut. Maka beliau bersabda, berilah dia minum madu. Kemudian orang itu pergi dan memberinya minum madu. Setelah itu orang tersebut datang dan berkata, ya Rasulullah, aku telah memberinya minum madu dan tidak bereaksi kecuali bertambah parah. Maka beliau berkata, pergi dan beri dia minum madu lagi. Kemudian orang itu pun pergi dan memberinya minum madu. Setelah itu orang tersebut datang lagi dan berkata, ya Rasulullah, dia semakin bertambah parah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maha benar Allah dan perut saudaramu yang berdusta. Pergi dan berilah dia minum madu. Kemudian dia pun pergi dan memberinya minum madu hingga akhirnya saudaranya itu sembuh. Di sini yang bermain keyakinan atau bukan? Bagaimana itu Rasulullah SAW sangat yakin dengan apa yang dikatakan oleh Allahnya? Allah tidak berdusta. Allah mengatakan di dalamnya ada obat. Berarti doa yang Anda baca pun perlu perbaikan diri dari diri Anda terlebih dahulu. Perlu perbaikan keyakinan Anda. Barulah doa-doa dan zikir itu bermanfaat untuk diri Anda. Seperti contoh, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau Anda baca setiap pagi hari 100 kali, Anda tidak akan digoda oleh syaitan sampai petang. Anda baca petang 100 kali sampai subuh, Anda tidak akan digoda oleh yang berbohong. Siapa? Hati Anda atau hadis ini? Hati. Jadi butuh satu keyakinan. Butuh satu keyakinan. Orang salah membentuk opini itu karena dia yakin dia salah, maka dia membentuk opini. Kalau dia tidak yakin dia salah, dia tidak akan pernah membentuk opini. Masa sih orang benar membentuk opini? Pembentuk opini itu orang salah atau orang salah membentuk opini? Jadi tukang sihir itu membentuk opini. Bisa bagaimana dia meyakinkan orang? Nah sekarang Anda harus yakin dengan apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasul Anda. Karena kedua-duanya mustahil berdusta. Karena ada garansi untuk Rasul. Dia tidak akan berdusta. Kalau seandainya beliau berdusta akan dipotong oleh Allah urat dari jantungnya. Kemudian ada garansi dari Allah, semua diungkapkan oleh Muhammad. Wah, butuh keyakinan atau tidak? Butuh keyakinan. Lanjut Ustaz. Penyebab perceraian di antara suami istri yang dilakukan melalui sihir adalah dengan menjadikan suami atau istri melihat pasangannya buruk, tidak bermoral, menyebalkan, dan sebab-sebab lainnya yang dapat menyebabkan perceraian. Ini pekerjaan syaitan dan manusia. Bisa terjadi dengan via telepon, bisa terjadi melalui pihak, bisa terjadi melalui isu. Ini yang terjadi. Isu ini berbahaya sekali. Seseorang tidak tahu berita yang benar, lalu dia mengetahui berita hanya sepotong, lalu dia sebarkan. Ini berbahaya. Ini syaitan. Ini perilaku syaitan. Kemudian Ustaz, firman Allah Ta'ala, dan mereka itu ahli sihir tidak memberi mudarat dengan sihirnya kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah. Jadi ketika Anda terkena sihir, pada akhirnya setelah Anda melakukan apa yang telah diperintahkan oleh Rasul daripada doa, zikir, al-hizb, tahsin, semuanya Anda lakukan, tahu ternyata Anda juga terakhirnya kena sihir,
Memang di saat Allah menciptakan, di saat Allah mentakdirkan segala sesuatu, Anda sudah terkena orang yang akan terkena, mustahil bisa berubah. Tapi lakukan dulu usaha. Contohnya Rasulullah SAW pernah terkena sihir. Beliau pernah terkena sihir. Bukan muslim, jadi tempat. Yang mana bagaimana Rasulullah SAW terkena sihir? Hadis berapa itu? 2050. Silakan catat. 2050. Silakan. Dari Aisyah radhiyallahu anha katanya, seorang Yahudi dari Bani Suraim bernama Labid bin Aqsa menyihir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga beliau menggigau karenanya. Jadi Rasul pun pernah tersihir. Penyihirnya siapa? Yahudi. Orang yang kerjasama sama Yahudi ataupun berakidah seperti Yahudi, berkeyakinan sepertinya dan berperilaku sepertinya, bisa menghantam Anda dan yang lain-lainnya. Nabi ada sihir. Lanjut. Karenanya yaitu bahwa beliau rasanya melakukan sesuatu yang sesungguhnya tidak dilakukannya. Jadi dalam mimpi beliau rasakan seperti itu. Kemudian, Karena itu pada suatu hari atau suatu malam beliau mendoa, kemudian mendoa. Sesudah itu beliau bertanya kepada Aisyah, "Ya Aisyah, ingatkah engkau bahwa Allah Subhanahu wa taala pernah memberitakan kepadaku tentang kedatangan dua orang laki-laki, yang satu duduk dekat kepalaku dan yang satu lagi dekat kedua kakiku?" Lalu orang yang dekat kepalaku bertanya kepada orang yang dekat kakiku, atau sebaliknya, "Apakah sakit orang ini?" Jawabnya, "Kena sihir." Tanya, "Siapa yang menyihirnya?" Jawabnya, "Labid bin Aqsa." Tanya, "Dengan apa disihirnya?" Jawabnya, dengar ya. Ini tukang sihir peralatannya kalau mau nyihir orang nggak masuk di akal. Boleh saya? Tanya. Jawabnya, "Labid bin Aqsa." Tanya, "Dengan apa disihirnya?" Jawabnya, "Pakai sisir dan rambut yang rontok bersama sisir itu serta mayang kurma kering." Saya ulang ya. Dia pakai sisir, pakai rambut. Apa hubungannya rambut, sisir sama mayang kurma? Ada hubungan apa dengan manusia? Apa hubungannya? Ternyata sihir ini bisa dilakukan dengan hal ini. Maka di Indonesia itu kadang-kadang ada telur, ada jarum, ada paku, ada kadang pakai rokok, lintingan, ada silet dan sebagainya.